Mei Megawati. Perkenalkan, saya Maya Norma Hariza. Perkenalkan, saya Rifantur. Perkenalkan, nama saya Ambena Rosada. Perkenalkan, saya Hirma Kiryanawati. Modul 3 kegiatan 1 alat main. A. Pengertian alat main. Alat main adalah segala benda yang berfungsi sebagai alat bermain anak. Alat main membantu perkembangan anak berbagai aspek pada anak usia dini. B. Jenis alat main. Alat main anak prasekolah dan TK menurut Eisenberg dan Jalago 1993 dapat dikategorikan ke dalam 6 jenis, yaitu 1. Alat main pembangun konsep adalah alat yang menekankan kemampuan pembangunan konsep, petunjuk hasil akhir produk dan hasil main yang digunakan. 2. Alat main motorik kasar adalah alat main yang berupa aktivitas yang menggunakan otot anak, biasanya menggunakannya untuk bereksplorasi dan praktek kemampuan motorik, misal main bola, memanjat, main pasir, dorong-dorongan, dan permainan mengendarai. 3. Alat main manipulasi adalah alat main yang berupa aktivitas yang tidak menggunakan otot, tapi perlu koordinasi tangan dan mata. Contoh alat krayon, play-doh, manik-manik, alat jahit, gunting, pensil, papan pasak, alat bangunan, mobil-mobilan, pesawat-pesawatan, magnet, lampu senter, kaca pembesar, dan lain-lain. 4. Alat main konstruksi adalah alat main yang dapat dipisahkan dan disatukan kembali dan dapat dibongkar pasang. 5. Alat main ekspresi diri adalah alat main pendorong anak untuk melakukan percobaan dengan peran ekspresi dalam drama, musik, dan seni, misal boneka, rumah miniatur, desain baju, mengecap, dan wayang. 6. Objek natural dan benda atau peralatan keseharian atau alat main alamiah adalah alat main yang berupa perlengkapan atau peralatan rumah tangga yang memiliki tujuan spesifik bukan untuk dimainkan, serta menggunakan peniru peran orang dewasa, misal kancing, pot, panci, koci, telepon, majalah, mesin ketik, cangkir, dan peralatan alam seperti tongkat, daun, ranting, batu, daun cemari, air, dan pasir. Kegiatan 2. Sarana bermain bagi PAUD. A. Pengertian dan fungsi sarana bermain. Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 Bab 12 Pasal 45 Ayat 1 menjelaskan bahwa setiap satuan pendidikan formal dan non-formal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi kebutuhan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik. Sarana pendidikan adalah seluruh perangkat, bahan, dan perabot yang dapat dipindah secara langsung digunakan dalam proses pendidikan. Contoh, meja, kursi anak, papan tulis, alat peraga, almari, buku-buku. Media pendidikan adalah sarana yang perlu memperoleh perhatian pendidik di PAUD. Sarana bermain merupakan bahan, benda, barang, atau alat yang digunakan anak untuk bermain, anak bebas maupun bermain terbimbing. Diklarifikasikan berdasarkan 3 hal sebagai berikut. 1. Habis tidak satu. Diklarifikasikan berdasarkan 3 hal sebagai berikut. 1. Habis tidaknya
dipakai. Sarana bermain ada dua macam. A. Sarana bermain yang habis dipakai adalah segala bahan atau alat apabila digunakan dapat habis dalam waktu relatif singkat seperti krayon, pensil warna, kertas krep, lem, spidol. Selain itu ada yang berubah bentuk, misal kayu, plastik, magnet, boneka, peralatan untuk bermain peran, dan barang yang sering digunakan anak di kelas seperti pita mesin ketik, puzzle, buku gambar, dan buku penuh gambar merupakan sarana yang menarik minat anak. B. Sarana bermain tahan lama adalah bahan atau alat yang dapat digunakan secara terus-menerus atau digunakan dalam waktu relatif lama seperti komputer, globe, dan bola. 2. Bergerak tidaknya digunakan. A. Sarana bermain yang bergerak adalah sarana yang dapat digerakkan atau dipindahkan sesuai kebutuhan pemakainya seperti ban, rumah-rumahan, dan meja, serta kursi. B. Sarana bermain tidak bergerak seperti semua sarana permainan yang relatif sangat sulit untuk dipindahkan seperti papan luncur, ayunan, jingkat-jingkit, dan globe panjat. 3. Hubungan dengan proses belajar. Sarana pendidikan yang berkait dengan proses belajar dibedakan menjadi 3 macam. A. Sarana belajar sentra dengan alat pembelajaran yang digunakan secara langsung dalam proses belajar mengajar seperti buku gambar, gunting, peralatan, karet penghapus, pensil warna, pulpen, dan Play-Doh. B. Sarana bermain sentra dengan alat peraga, yaitu memudahkan anak memahami sesuatu yang abstrak sampai yang konkret seperti wayang kertas, boneka tangan, dan mini toys. C. Sarana bermain peran serta dengan alat pembelajaran, yaitu yang digunakan sebagai media pembelajaran dalam proses belajar mengajar untuk lebih mempertinggi efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan pendidik. Jenis media tersebut adalah media audio dalam kurung lagu-lagu, media visual dalam kurung foto, gambar, dan media audio visual atau film anak. Fungsi utama segala jenis peralatan, perlengkapan, dan fasilitas sebagai berikut. 1. Memudahkan kegiatan bermain seperti kertas krep dalam bermain air dan warna. 2. Memberi stabilitas bermain sehingga anak tidak cepat bosan seperti bola bermain, terus sepak bola, dan boneka untuk bermain peran. 3. Mengutamakan efektivitas bermain seperti papan panjat, papan titian, dan jembatan panjang untuk bermain yang menggunakan motorik kasar. 4. Membantu proses interaksi dalam bermain seperti telepon mainan, alat main pertukangan, dan sarana bermain bersama yang lain. 5. Menghidupkan suasana bermain seperti musik dalam permainan anak. 6. Menambah pengetahuan anak seperti buku penuh gambar dan ensiklopedia anak. 7. Menstimulasi anak untuk melakukan permainan yang lebih kompleks, mini toys. 8. Mengembangkan imajinasi anak seperti wayang anak, boneka tangan, dan gambar. B. Sarana bermain bagi optimalisasi perkembangan anak. Setiap anak mempunyai 3 kebutuhan utama untuk mencapai perkembangan optimal, yaitu
Kebutuhan fisik seperti gizi, kebersihan, imunitas, pengobatan. Kebutuhan psikis seperti kasih sayang, pengakuan. Kebutuhan stimulasi otak seperti permainan atau kegiatan yang merangsang seluruh indera, merangsang fisik, motorik, sosial, emosional, komunitas verbal, berpikir, dan berkreasi yang memerlukan sarana bermain. Sarana bermain memiliki peran yang menentukan dalam mencapai tujuan bermain, yakni kesenangan, stimulasi, dan optimalisasi perkembangan anak sebagai berikut. 1. Sarana bermain habis motorik halus. 2. Yang sering digunakan anak seperti kertas asturo, kertas krep, lem, sedotan, dan yang dari bahan alam seperti air, biji-bijian seperti biji salak, biji sawo, berperan dalam mengembangkan koordinasi mata dan keterampilan motorik halus anak. 3. Sarana bermain yang tahan lama yang berpengaruh bagi kecakapan sosial bahasa. 4. Boneka mini toys seperti mobil-mobilan, kereta-keretaan, rumah-rumahan, telepon-teleponan, alat perhitungan mini, alat pendukung keterampilan sosial meliputi pengendalian diri, belajar berpersepsi orang lain, disiplin, resolusi konflik, dan membangun kebiasaan positif. Menurut Diknas tahun 2011, sarana bermain indoor di PAUD sebagai berikut. 1. Buku cerita. 2. Alat main peraga. 3. Almari atau rak buku. 4. Tape recorder. 5. Alat tulis. 6. Papan panel. 7. Boneka. 8. Papan geometri. 9. Mikro dan makro. 10. Alat edukasi. 11. Alat tradisi. 12. Alat memasak. Sarana di luar ruangan meliputi air, bak pasir, papan, luncur, papan titian, ayunan, panjatan, kuda-kudaan, jembatan, global panjang, dengan memenuhi hal-hal berikut. 1. Sarana bermain edukatif. 2. Mudah bongkar pasang. 3. Permainan anak yang bagiannya kecil dan aman untuk anak. 4. Tempat main yang dijangkau oleh anak. 5. Dirawat dan dibersihkan dan diganti bila rusak. 6. Aman dan tidak bahaya untuk anak. 7. Peralatan pendukung keaksaraan. 8. Kuat, kokoh, tidak mudah patah dan pecah. 9. Sesuai usia anak sebagai pendukung belajar anak. 10. Tidak beracun dan tidak alergi bagi anak. Kelengkapan di dalam dan di luar ruangan di lembaga PAUD untuk optimalisasi perkembangan anak. 1. Gambar sebagai sumber utama belajar. 2. Buku gambar sebagai informasi secara visual dan tulisan sebagai belajar membaca anak. 3. Pemanfaatan miniatur, maket mini toys berfungsi 3 dimensi dan sumber belajar. 4. Sumber belajar film atau audiovisual gerak sebagai pembelajaran moral dan pengetahuan nilai kemanusiaan bagi anak. C. Standar minimal sarana bermain di lembaga PAUD. 1. Memiliki perabot sebagai sumber belajar habis pakai. 2. Standar jumlah peralatan. 3. Standar manfaat sebagai kemampuan anak. D. Penataan dan pengelolaan sarana bermain di lembaga PAUD. Sarana yang berhasil diinventarisasi atau Muspiro 2005. 1. Perabot kelas seperti meja kursi anak, meja guru, papan tulis, loker. 2. Sarana sudut disesuaikan dengan tuntutan kurikulum dan orientasi dewasa. Ini sudah dikembangkan sudut kegiatan yang meliputi seluruh perabot dan alat yang diperlukan, termasuk alat permainan edukatif tradisional atau APED dan alat permainan edukatif modern atau APED. A. Sudut agama.
D. Sudut kebudayaan, C. Sudut pembangunan, D. Sudut alam. Langkah-langkah kegiatan pengelolaan alat bermain sebagai sarana sebagai berikut. 1. Perencanaan meliputi A. Jumlah usia anak, B. Pelajar kebiasaan perilaku, C. Keuangan, D. Persiapan ruangan, 2. Pengadaan, 3. Penyimpinan dan pengawetan, 4. Penggunaan dan keteraturan, 5. Evaluasi. Kegiatan 3. Prasarana bermain bagi PAUD. A. Pengertian dana dan fungsi prasarana bermain. Berdasarkan kaitan proses belajar mengajar, prasarana pendidikan pada dapat diklasifikasikan menjadi 2, yaitu 1. Prasarana pendidikan secara langsung, 2. Prasarana sekolah tidak langsung. Berdasarkan letaknya dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu 1. Prasarana ruang dalam ruang, 2. prasarana luar ruang. B. Prasarana bermain bagi optimalisasi perkembangan anak. Berikut ini peran prasarana bagi perkembangan. 1. Prasarana halaman, 2. halaman dan taman bermain ganda, 3. halaman sebagai tempat bermain anak, 4. prasarana yang menyatukan dengan sarana, 5. prasarana dalam ruang dengan sarana, 6. sarana dalam ruangan berfungsi yang relatif luas. Kriteria minimal prasarana bermain sebagai ketentuan tercantum di petunjuk teknis penyelenggaraan Taman Kanak-kanak PAUD Dini 2011, yaitu 1. luas lahan, 2. tanah luas, 3. memperhatikan lokasi pendirian meliputi A. keamanan, 2. kebersihan, 3. ketenangan, 4. penduduk, yang kelima transportasi, yang keenam ruang kelas, 4. luas ruangan. C. penataan dan pengelolaan prasarana bermain di lembaga PAUD. Tahap-tahap penataan dan pengelolaan prasarana lembaga dalam petunjuk teknis pemeliharaan dan perawatan sebagai berikut. Tahun 2010. 1. Pengadaran. A. jenis pemilik, B. kebiasaan baik, C. kebersihan kelas, 2. pemahaman, 3. perorganisasian, 4. pelaksanaan dan pembiasaan, 5. penataan. Beberapa komponen prasarana yang harus diperhatikan pada pola pengelolaan yaitu 1. ruang dalam atau selasar, 2. daun pintu atau jendela atau permukaan kaca, 3. kamar mandi, 4. listrik, 5. halaman, 6. bangunan gedung dan kelengkapannya. Sekian presentasi dari kami kelompok 3. Apabila ada pertanyaan dari teman-teman, silakan ajukan pertanyaan. Sekiranya